Hai sahabat Sri Kandi, selamat datang kembali di vlog Gunung Agung via Puregai part 2. Gunung kebanggaan pendaki Bali ini mempunyai 7 jalur yang bisa mencapai puncaknya. Ada jalur Edelweiss, jalur Pengubengan, jalur Selat Sebudi, jalur Desa Nangka, jalur Pucang, dan jalur Puregai. Dalam vlog ini saya persembahkan jalur Puregai untuk sahabat Sri Kandi. Basecamp jalur Puregai ini terletak di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, tidak jauh dari jalur Edelweiss dan jalur Pengubengan. Starting point jalur Puregai ini sudah ada di ketinggian 1200 mdpl dan untuk campsite kita sudah ada di ketinggian 2500 mdpl. Jam 4.15 meninggalkan pos Munduk atau pos 3 karena teman-teman saya sudah kenyang semua. Kita melanjutkan perjalanan ke campsite. View-nya, wow! Jadi menurut temanku, dari pos 3 ke pos 4 itu membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit. Lautan awannya. Ini jalurnya dan ini view-nya. Lihat jalurnya. Cantik banget. Puregai. Kamu indah, kamu cantik. Wah, senior saya sudah di depan. Tuh ya, kalian bisa lihat jalurnya setapak seperti ini. Ini jurang, view-nya. Dan ini kita harus naik lagi ke atas. Dan sebenarnya jalurnya itu nggak yang berat-berat banget menurut aku ya. Karena dia bukan yang seperti Puncak Timur. Puncak Timur itu nggak ada gundukannya, sedangkan ini ada gundukannya. Lihat. Nih, ini lubang, ini lubang, ini lubang, nih. Jadi kita bisa seperti ini. Tuh. Nih, lihat. Dia berlubang seperti ini. Meskipun dia nanjak, tapi tidak menyusahkan. Indah. Puregai indah banget. Setelah tanjakan di bawah tadi, seperti biasa, kita dikasih bonus. Landai lagi. Ada beberapa turunan sedikit yang landai juga. Sampai campsite blending. Bentar lagi.
Itu kalau kalian lihat ada ujung gunung yang muncul sedikit dari lautan awan. Itu Gunung Abang. Di sini campsite-nya cukup luas. Ini ada tempat 2, di tempatku itu bisa 4, dan di sana lagi ada. Hei, langitnya cantik banget. Di sana lautan awannya lebih stabil ya. Kalau yang di sini dia masih agak ada gundukan-gundukannya. Tuh, di sini tendanya bisa 3 juga. Terus di sana tendanya bisa 3. Di sini harusnya juga bisa 3. Kalian harus lihat, cantik banget. Akhirnya aku udah sampai di campsite. Tadi sampai di campsite itu jam 6 kurang 15 menit. Terus sempat ngeliat sunset yang cantik banget. Terus cuaca di sini juga tidak terlalu dingin. Suhu di campsite Purogai Gunung Agung itu 15 derajat. Ini aku mau siap-siap ganti baju dulu, terus mau makan. Setelah itu mau lihat Milky Way di luar dan City Light Kota Karangasem. Hari ini karena Dewi nggak ikut, jadi aku tidur sendirian seperti ini. Jadi akan siap-siap dulu untuk ganti baju. Sudah habis makan, sudah menikmati minuman hangat. Sekarang aku lagi menikmati City Light dari campsite Gunung Agung via Purogai. Kalau soal City Light, Gunung Agung ini memang tidak pernah gagal. City Light-nya cantik banget dan kalian juga Milky Way-nya. Sayangnya aku nggak bisa videoin secara bagus ya buat kalian. Ini hanya indah dilihat dengan mata langsung. Tapi aku lagi coba untuk pakai kamera action, bikin time lapse untuk Milky Way. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Nanti aku kasih tunjuk ke kalian. Untuk suhu dinginnya tidak terlalu dingin, tapi kalau bilang dingin tetap aja dingin ya, namanya juga di gunung. Tapi kalau dibanding Bawah Karaeng itu super duper dingin, sampai aku tuh nggak bisa keluar dari tenda karena emang di sana dingin banget. Dan ini dinginnya masih nikmat, dinginnya masih bisa diterima sama tubuh. Jadi makanya aku keluar tenda untuk menikmati view malam di Gunung Agung. Aku sudah akan bersiap-siap untuk tidur. Aku udah selesai makan, udah minum minuman. Sekarang aku lagi bersiap-siap untuk tidur. Aku udah bersihin muka juga. Terus aku kalau tidur malam, meskipun di gunung atau di rumah, aku konsumsi magnesium supaya otot-otot kita yang kayak tadi itu jadi bisa lebih rileks. Terus kadang kan kalau aku tidur di gunung itu suka tidak nyenyak. Tapi kemarin di Gunung Bawah Karaeng aku tidur nyenyak. Sekarang untuk mengatasi supaya aku tidur nyenyak, aku mau tempelin ini. Ini tempelnya bisa di sini, bisa di belakang telinga. Aku sepertinya akan menempel di belakang telinga aja. Ini tuh ada wanginya, lavender. Makanya bikin tidur itu lebih tenang, lebih rileks. Aku lagi prepare untuk summit supaya besok nggak terlalu buru-buru. Rencana besok summit itu jam 4 pagi. Seperti biasa, karena aku nggak mau lututku ngembul, aku pakai ini buat jaga-jaga aja. Sebenarnya sih nggak sampai kambuh, dia sakit gitu. Tadi juga naiknya aman,
nggak kenapa-napa, cuman besok kan ada turunan. Jadi buat mengantisipasi lututnya ngambul, jadi aku pakai ini. Ini tuh kalau dipakai hangat seperti ini, aku pakai ini, dan aku pakai satu aja yang di sebelah kanan. Menurut aku jalurnya enak banget. Dia itu jalurnya mirip sama Edelweiss, tapi dia lebih panjang, dan jalur ini tuh banyak bonusnya. Jalur Purogai ini starting pointnya itu kita sudah ada di ketinggian 1200, dan di campsite ini ketinggiannya 2500, jadi nggak beda terlalu banyak dari Edelweiss. Dari sini ke base camp itu 7 kilo. Menurut aku hampir sama sih kayak Edelweiss, cuman Edelweiss itu seingat aku ya bonusnya sedikit. Di sini tuh bonusnya banyak banget. Kalian wajib coba kesini. Pun kita lama 6 jam, bukan karena jalurnya yang terlalu terjal, terjalnya itu bukan seperti di Puncak Timur ya, enggak. Terjalnya itu masih wajar dan pijakannya itu juga masih enak. Jadi kita 6 jam itu banyak banget berhentinya, dan kita itu berhenti 2 kali lama, kalau nggak salah mungkin sekitar 30 menit kita berhenti lama buat makan. Dan kita banyak berhentinya juga untuk foto, video, karena jalurnya itu memang benar-benar bagus banget. Dan kalian tahu dari pos 3 ke pos 4 di campsite ini, itu view-nya kebuka dan kita diliatin lautan awan selama 1 jam dari pos 3 ke pos 4. Bayangin, cantik banget jalurnya. Sedangkan dari pos 1 ke pos 2 itu jalurnya banyak bonusnya, dan kanan kiri itu jurang, banyak bunga kecil-kecil. Bunga apa ya namanya? Daisy mungkin? Ya, Daisy. Ada yang warna putih, ada yang warna biru, dan menurut Bapak pengelola di bawah, ada satu jalur yang kanan kirinya itu bunga kuning-kuning, cuman aku nggak nemuin bunga kuning itu, aku cuma nemuin bunga putih sama bunga biru yang banyak banget. Itu dari pos 1 ke pos 2, cantik banget. Kalau kamu udah sering naik ke Gunung Agung via Edelweiss, via Puncak Selatan, atau pernah naik ke Puncak Timur, bahkan lebih sering datang ke Pengubengan, kamu harus cobain jalur ini, jalur Purogai. Tempatnya bagus, terus pihak base campnya juga sangat informatif. Pos-posnya itu unik, dia bukan pakai pos 1, pos 2, tapi pakai penyebutan nama. Cobain deh. Menurut aku dari ke-6 jalur Gunung Agung, menurut aku ini the best, ini terbaik, cantik banget. Ada satu lagi jalur Pucang, aku belum pernah tahu seperti apa jalurnya. Mungkin next time kita coba ke sana. Tapi saran aku, kalian harus datang ke sini, jalur Purogai. Jam 4.12 aku summit sama teman-teman. Kurang lebih menurut teman-teman perjalanan dari campsite Blanding ke puncak 2 jam. 2 jam. 2 jaman. Maksimal. Jadi kita mau santai aja. Kalau dapat sunrise yang muncul bagus, bersyukur, daripada kita nunggu lama di puncak. Karena terakhir lewat Edelweiss itu aku duluan sampai sebelum sunrise-nya datang. Ya. Summitnya seperti itu. Tiga 13 menit jalan, aku sudah ketemu dengan jalur batu-batuan. Tuh. Batu-batuannya seperti itu. Jadi tadi jalurnya seperti ini,
pepohonan, dan sekarang batu-batuan. Itu orang-orang summit, kalau kalian bisa lihat lampunya. Menit jalan, aku sudah sampai di jalur batu-batuan, dan ini merupakan pos Titi Besi. Sebenarnya di sini juga bisa camp ya. Ini ada mungkin bisa 2 tenda di sini, dan ini view-nya luar biasa kalau kalian campnya di pos Titi Besi. Dan untuk summit ternyata jalurnya turun ke bawah, bukan melewati ini. Menuruni batu ini, tapi ada tangganya di bawah, jadi akan turun pelan-pelan. Tangganya terbuat dari kayu seperti ini. Teman-temanku udah di sana. Jam 4.40 aku sampai di jalur yang ada batu besarnya ini, dan kita nanti akan menuju ke plakat Simpang Jodoh, tapi plakatnya sudah nggak ada. Plakatnya sudah nggak ada, tapi jodohnya masih ada. Asik. Jadi dari campsite sampai di batu besar ini aku tempuh 18 menit sama teman-teman. Jalurnya udah batu-batuan, dan view-nya sebelah kananku ini luar biasa. Seperti ini. Akan naik. Hai Jess. Jam 5 lebih 5 menit aku udah sampai di Simpang Jodoh. Nah, itu orang-orang yang dari jalur lain. Tuh kalau kalian lihat, pendaki-pendaki yang lewat jalur Edelweiss, Pengubengan. Dan aku masih istirahat di sini karena menikmati ini. Cantik banget. Kalau kalian lihat di sana kosong, itu kaldera Gunung Batur, ada Gunung Abang, ada Bukit Runyan. Cantik. Kurang lebih dari Simpang Jodoh ke puncak bisa aku tempuh kurang dari 1 jam. Kalau nggak berhenti-berhenti ya. Karena lagian juga pendakinya lagi banyak banget yang naik. Tuh kalau kalian bisa lihat, pendakinya lagi antri. Kirain di Batur doang yang rame, ternyata di Agung juga rame. Dan kalian tahu di sini nggak ada angin sedikit pun, cuacanya indah. Ini dia plakat Simpang Jodoh yang hilang dari campsite Purogai. Aku tempuh 55 menit sampai di plakat Simpang Jodoh. Sayang plakatnya hilang. Dan ini kalau kalian lihat, ini jalur dari Edelweiss, dan itu dari jalur Purogai. Lihat view-nya. Aku masih berhenti di plakat Simpang Jodoh sambil nungguin teman-temanku. Masih ada 3 orang yang tertinggal. Jadi aku mau menikmati sunrise bareng-bareng. Jadi aku pastikan teman-temanku tidak ada yang tertinggal. Itu mereka. Itu mereka kalau kalian lihat. 3 lampu. Yang itu dari jalur Edelweiss dan Pengubengan. Ketemunya akan di pertigaan di bawah. Dan untuk jalur Purogai, ketemunya akan di Simpang Jodoh. Siapa sih yang hilangin plakatnya? Sayang banget. Padahal plakat Simpang Jodoh ini sangat ikonik. Pendaki luar Bali tahunya di Gunung Agung itu ada plakat Simpang Jodoh yang mendekati puncak 1 itu cuma 15 menit, dan untuk ke puncak sejati butuh 30 menit. Jadi buat kalian yang menghilangkan ini buat apa gitu loh. Sayang banget.
Sekarang jam 5.20. Kalau kalian bisa lihat itu puncak 1. Ini orang-orangnya. Sunrise-nya sedikit demi sedikit muncul. Cantik. Ayo mari saya duluan. Ya. Jauh panjang kan. Jam 7 kurang 15 menit. Aku sama Denu memutuskan untuk ke Puncak Sejati. Teman-temanku ada yang di sana sedang menikmati kopinya. Puncak Sejatinya sepertinya rame banget. Cuman kalau ditungguin sepi kayaknya nggak bakalan sepi deh. Mari kita turun. Puncak Sejatinya di sana. Halo. Kita akan melewati Punggung Naga bersama ayangnya Nadia. Punggung Naga itu sebenarnya nggak sekecil yang kalian bayangkan ya. Jadi kita masih bisa papasan sama teman-teman yang habis turun dari Puncak Sejati. But you know the moment it happens, everything will be okay. I hope I'm not coming on too strong, but you feel like family to me. Finding you is just like finding home.
Sampai di sini dulu vlog pendakian aku bersama teman-teman menuju ke Puncak Sejati via Purogei. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sering ikutin. Saran aku kalian harus cobain jalur via Purogei karena sayang banget dilewatin. Terima kasih banyak. Semoga vlog ini menjadi hiburan buat kalian atau bisa menjadi tambahan informasi. Sampai jumpa di vlog pendakian selanjutnya. Dari Puncak Sejati via Purogei. Sukses! Yeah.